Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Nazifa Maulidia dengan NIM 211FI03019, mahasiswi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Universitas Bhakti Kencana Angkatan tahun 2021. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai alat-alat reproduksi pada manusia. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai alat-alat reproduksi, ada baiknya kita tahu dulu apa itu alat reproduksi. Jadi, apa itu alat reproduksi? Alat reproduksi adalah alat yang digunakan untuk proses reproduksi manusia yang berkaitan dengan tujuan reproduksi seksual. Baik wanita maupun pria pasti memiliki alat reproduksi, dan alat reproduksi itulah yang nantinya digunakan untuk menghasilkan generasi-generasi penerus mereka. Tanpa adanya alat reproduksi, sangat mustahil akan terjadi penerusan generasi-generasi dalam keluarga tersebut. Yang akan kita bahas pertama di sini adalah alat reproduksi pada wanita. Bisa kita lihat di layar. Pada gambar yang pertama, gambar yang di sini, terdapat bagian-bagian dari alat reproduksi. Yang pertama itu ada vagina. Di sini ada vagina, yang mana vagina adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan uterus ke alat kelamin bagian luar tubuh. Lalu di atasnya ada serviks. Di sini ada serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang menyempit atau juga sering disebut dengan leher rahim. Di atasnya ada uterus. Di sini uterus. Uterus ini merupakan suatu organ muskular yang berbentuk seperti buah pir atau alpukat terbalik yang sedikit gepeng dengan berat sekitar 30-60 gram. Kita ke atasnya sedikit, ada endometrium. Nah, di sini ada endometrium. Endometrium adalah lapisan terdalam pada rahim dan tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Diperlukan waktu sekitar 4-5 hari setelah pembuahan. Lanjut, di bagian sini ada oviduk. Di sini ada oviduk atau yang sering kita kenal dengan nama tuba Fallopi. Kemudian ada ovarium yang berwarna ungu pada gambar. Dia berukuran sekitar sebesar biji kenari yang berfungsi untuk memproduksi sel telur atau ovum setiap bulannya. Lanjut, kemudian di sini masih ada gambar lagi dan masih sama seperti yang tadi, yaitu alat reproduksi wanita, namun kali ini kita melihatnya dari bagian luar. Pada bagian-bagiannya ada klitoris. Nah, di sini ada klitoris namanya. Terus ada labia yang berbentuk seperti bibir. Labia minora merupakan bibir bagian dalam, dan di sini ada labia mayora yang merupakan bibir bagian luarnya. Nah, setelah mengetahui bagian-bagian dari alat reproduksi wanita tadi, dan gambarnya juga sudah kita lihat bersama, di sini kita akan membahas fungsinya. Yang pertama ada vagina, yang mana fungsi vagina adalah sebagai jalan masuk sperma menuju rahim dan jalan keluar darah menstruasi serta jalur lahir bayi. Kemudian ada uterus. Uterus fungsinya untuk menampung sel telur sampai menjadi janin. Kemudian ada oviduk yang fungsinya sebagai alat saluran yang mengantarkan sel ovum dari ovarium menuju uterus atau rahim. Lalu ada fimbria atau fimbrae tulisannya. Itu fungsinya untuk menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Lalu ada endometrium yang juga sudah kita lihat bersama tadi gambarnya. Yang mana fungsi endometrium ini adalah untuk pembatas rahim dan mencegah dinding rahim yang saling menempel dan juga membentuk cairan penghalang. Kemudian ada ovarium. Nah, ovarium juga kita sudah lihat gambarnya sama-sama tadi ya teman-teman.
Itu fungsinya adalah untuk memproduksi ovum atau sel telur. Lalu sekarang kita akan membahas lagi mengenai alat reproduksi pada pria. Kita lihat bersama di layar, pada gambar yang kedua, gambar yang di sini, terdapat bagian-bagian dari alat reproduksi pria. Yang paling bawah di sini ada testis. Nah, di sini ada testis. Testis adalah dua organ yang berbentuk oval pada sistem reproduksi pria yang terdapat di belakang penis. Nah, posisi testis ini ada di belakang penis. Di sini testis dan di depannya ini namanya penis. Nah, untuk kulit luar atau pembungkus dari testis ini namanya itu skrotum atau sering juga disebut kantung pelir. Kemudian kita ke atas sedikit ada epididymis. Nah, di sini ada epididymis namanya. Epididymis adalah tabung yang menyambungkan testis dengan vas deferens, yaitu saluran yang akan membawa sperma ke penis. Kemudian ada uretra di bagian sini, itu uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Kemudian yang kecil di sini kita lingkari, nah ini namanya kelenjar Cowper. Yang mana kelenjar Cowper itu merupakan sepasang kelenjar kecil eksokrin. Kemudian di sini di atasnya kita lingkari ada saluran ejakulasi. Nah, ada saluran ejakulasi yang merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung kemih dengan uretra. Saluran ini mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Gambar selanjutnya masih seputar alat reproduksi pada pria jika dilihat dari luar. Nah, di sini masih ada epididymis, masih ada skrotum, testis, uretra, dan lain-lain. Nah, ini merupakan bagian penisnya. Setelah melihat gambar dan mengetahui bagian-bagian dari alat reproduksi pada pria, kita lanjut lagi membahas fungsi. Nah, yang pertama di sini ada penis, kita sudah lihat gambarnya. Fungsinya yaitu tempat keluarnya cairan yang berbentuk urin atau sperma. Kemudian ada epididymis yang fungsinya adalah tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma sementara sampai munculnya ejakulasi. Kemudian ada uretra, yang mana fungsi uretra ini adalah sebagai tabung yang menghubungkan kandung kemih ke alat kelamin. Kemudian ada testis, kita juga sudah lihat tadi gambarnya, yang fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada vas deferens. Di sini fungsinya untuk penyaluran sperma dari epididymis ketika terjadinya ejakulasi, tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan. Nah, kemudian ada kelenjar Cowper yang kita lihat tadi bersama, sepasang kelenjar kecil pada gambar yang fungsinya itu adalah untuk menghasilkan cairan seperti muskus sebelum ejakulasi. Dari materi yang telah saya presentasikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Untuk menghasilkan keturunan yang baru, tentu saja harus ada alat atau organ yang berperan, seperti apa yang telah kita pelajari tadi, sehingga dengan demikian reproduksi pada manusia dilakukan dengan cara generatif atau seksual. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jika dalam presentasi saya ada kurangnya, silakan teman-teman semua bisa menambahkan dengan referensi yang lain melalui kolom komentar di bawah atau melalui email pribadi saya, nazifamaulidia@gmail.com. Tapi jika teman-teman merasakan manfaat dan ada lebihnya, silakan di like and share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.